Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kisah Sayyidina Umar bin Khattab yang melawan kepada malaikat maut. Tiada tanding, hanya Umar bin Khattab lah yang bisa begini kepada malaikat maut. Umat Islam percaya bahwa nantinya di alam kubur akan ada pertanyaan-pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Hal ini sebagai pertanggungjawaban awal manusia selama hidup di dunia. Kedua malaikat itu digambarkan dengan wajah yang menakutkan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Jika mayit ataupun salah seorang dari kalian telah terkubur, datanglah dua malaikat, hitam tubuhnya, biru kedua matanya. Satu dari keduanya bernama Al-Munkar dan yang satunya An-Nakir. Hadis riwayat Tirmizi. Dari penggambaran itu kita pasti sudah takut untuk melihat mereka. Namun ada yang berani membentak mereka. Siapakah manusia yang berani itu? Beliau adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang terkemuka. Beliau memiliki banyak keutamaan. Bahkan Rasulullah SAW pun memujinya karena ketegasan yang dimiliki oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Setan pun takut kepada beliau, bahkan tidak berani melalui jalan yang dilewati oleh Umar bin Khattab. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang bersabda, "Demi zat yang diriku berada di genggamannya kita, satu setan yang menjumpaimu di salah satu jalan yang luas, melainkan ia akan mencari jalan lain yang tidak kamu lewati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sayyidina Umar selain tegas juga adalah salah seorang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata di antara sahabat pada umumnya. Beliau juga sering mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengetahui tentang sesuatu yang gaib. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Pada umat sebelum kalian, yaitu pada Bani Israel, terdapat sekelompok orang yang mendapatkan ilham dari Allah, tetapi mereka bukan kalangan Nabi. Kalau terjadi di tengah umatku, maka orang itu adalah Umar." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagai seorang khalifah, Umar bin Khattab juga melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Semua kebijakannya selalu ia perhatikan dampaknya. Hal ini sesuai dengan ucapan beliau, "Seandainya seekor unta mati sia-sia akibat kebijakanku, maka saya takut kelak Allah akan meminta pertanggungjawabanku tentang kematiannya." Tak hanya dikenal tegas ketika di dunia, tetapi ketika berhadapan dengan malaikat Munkar dan Nakir, Sayyidina Umar tak pernah berubah. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang begitu menakutnya malaikat Munkar dan Nakir tersebut, sahabat Rasulullah SAW yaitu Sayyidina Umar bin Khattab seakan ingin melawan malaikat-malaikat tersebut. Hal ini sesuai dengan riwayat yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi dari Al-Jazuli dalam kitab Syahrul Risalah. Pada suatu ketika Rasulullah SAW berbicara kepada sahabat perihal malaikat Munkar dan Nakir. Digambarkannya Munkar dan Nakir akan mendatangi seseorang mayat di dalam kuburan dalam bentuk yang sangat menyeramkan, berkulit hitam, bengis, keras, dan sifat-sifat buruk dan menakutkan lainnya. Lalu kedua malaikat itu akan menanyai si mayat,
Mendengar penuturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, lalu Sayyidina Umar bin Khattab lantas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah saat dikuburkan nanti aku sebagaimana sekarang ini?" "Ya," jawab Rasulullah. "Kalau begitu," timpal Sayyidina Umar. Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Demi Allah akan aku lawan kedua malaikat itu." Ketika Umar bin Khattab meninggal dunia dan dikuburkan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib masih duduk di depan kuburan Sayyidina Umar saat orang lain sudah pergi. Seseorang sahabat pun menanyakan perihal perilaku Ali bin Abi Thalib tersebut. Beliau pun menjawab bahwa ia ingin tahu apa yang akan terjadi kepada Umar di dalam kubur. Beliau penasaran tentang percakapan yang akan terjadi antara Umar dan malaikat Munkar dan Nakir. Hal ini diceritakan oleh Syekh Muhammad Nawawi Banten dalam Syarah Nurus Salam ala Aqidatul Awam. Diriwayatkan bahwa sebab kelembutan malaikat Munkar dan Nakir terhadap orang yang beriman dalam kubur adalah ketika setelah Umar bin Khattab wafat, lalu dimakamkan dan masyarakat yang mengantarkan jenazahnya meninggalkan makam, lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memilih bertahan. Beliau mengawasi kubur untuk mendengar percakapan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dari dua malaikat kubur tersebut. Umar bin Khattab pun pergi didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir dan ditanyai pertanyaan, "Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu?" Kemudian Sayyidina Umar menjawab, "Hai malaikat, kau tidak sadar bertanya kepada siapa kau? Bertanya siapa Tuhanku dan siapa nabimu? Hai, aku selama ini berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kau bertanya siapa Tuhanku dan siapa nabiku. Wahai malaikat, siapa Tuhanmu dan siapa nabimu?" Umar pun bertanya kepada malaikat tentang wajah menyeramkan keduanya ketika mendatangi mayit. Saat itu pun Umar menyuruh malaikat maut untuk mengganti wajah menyeramkan seperti itu dengan wajah yang lain. Umar berkata, "Aku Umar bin Khattab saja takut melihat wajah kalian. Bagaimana dengan umat muslim lain yang lemah? Gantilah dengan yang lebih bagus." Dan sejak saat itu malaikat Munkar dan Nakir pun menampilkan wajah yang lebih ramah kepada jenazah baru dari kalangan orang yang beriman, karena dikatakan oleh Umar bin Khattab. Sayyidina Ali pun memuji jasa Umar bin Khattab. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, sahabat Umar bermanfaat untuk manusia semasa hidup dan setelah wafatnya." Sebelumnya malaikat Munkar dan Nakir digambarkan menyeramkan. Imam Tirmizi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila mayit ataupun salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru. Salah satunya Munkar dan yang lain adalah Nakir. Keduanya berkata, 'Apa pendapatmu tentang orang ini ya Nabi Muhammad?' Maka ia menjawab sebagaimana ketika di dunia, 'Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah.' Keduanya berkata, 'Kami telah mengetahui bahwa kamu dahulu telah mengatakan itu.' Kemudian kuburannya diperluas 70 kali 70 hasta dan diberi penerangan dan dikatakan, 'Tidurlah.' Dia menjawab, 'Aku mau pulang ke rumah untuk memberitahu keluargaku.' Keduanya berkata, 'Tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin baru. Tidak ada yang dapat membangunkannya kecuali orang yang paling dicintainya, sampai Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya tersebut.' Apabila yang meninggal adalah orang munafik, ia menjawab, 'Aku mendengar orang mengatakan aku pun mengikutinya dan saya tidak tahu.' Lalu keduanya berkata, 'Kami berdua sudah mengetahui bahwa kamu dahulu mengatakan itu dikatakan kepada bumi. Himpitlah dia.' Maka dihimpitlah jenazah tersebut sampai tulang rusuknya berserakan, dan ia akan selalu merasakan azab sampai Allah bangkitkan dari tempat tidurnya tersebut.
Kisah tentang orang beriman yang menjawab dengan jawaban seperti Umar tak sedikit. Banyak ulama yang meriwayatkan kisah-kisah seperti itu. Salah satunya adalah Yazid bin Harun yang sewaktu ditanya kedua malaikat tentang siapa Tuhan dan nabinya, beliau menjawab, "Pertanyaan seperti ini diajukan kepada aku, sementara 80 tahun lamanya aku mengajarkan jawaban kepada banyak orang, lalu kedua malaikat itu pergi meninggalkannya." Imam Jalaluddin Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawih meriwayatkan bahwa ada segolongan orang yang tidak akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Mereka adalah syuhada, syid, yakin, dan lainnya. Itulah sedikit kisah tentang Umar bin Khattab yang karakter berani dan tegasnya yang tak pernah berubah. Bahkan sampai beliau di dalam kubur sekalipun, malaikat Munkar dan Nakir dengan wajah yang menakutkan menanyainya tak membuat beliau gentar. Malah beliau membentak mereka, dan sungguh-sungguh Masya Allah. Karakter sahabat Rasulullah yang satu ini dapat ditirukan ketegasan dan keberaniannya. Demikianlah kisahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Mudah-mudahan banyak manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.